Anies Baswedan itu adalah agen Yahudi yang disusupkan ke Indonesia. Syukur-syukur berkuasa, tapi kalau tidak berkuasa setidaknya bikin kekacauan. Itu kata Pak Ihsanuddin Nursi. Ambisi dari abah kita, Abah Anies, untuk akan menjadi pemimpin, di mana keterangan di atas kepala saya mengatakan bahwa jutaan rakyat Indonesia sedang menunggu Abah untuk menjadi pemimpin. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, pemimpin apa dulu? Yang pertama. Yang berikutnya, rakyat yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar yang menyebutkan bahwa Abah Ngibul ya, tahu ya Abah Ngibul ya. Ternyata memang benar-benar orang yang sangat berbahaya teman-teman ya. Informasi yang kami dapatkan, Abah Ngibul benar-benar agen Yahudi. Terbongkar ya. Ini kabar ini menurut saya sangat menarik ya. Ya agar kita tidak salah dalam menilai orang ya. Jangan dipikir orang yang hidungnya panjang-panjang macam kayak gitu, waduh itu orang alim dan lain sebagainya. Bisa jadi dia memang agen Yahudi. Dugaan ini disampaikan oleh Guru Gembul ya, yang konon dirinya mengutip pernyataan seseorang yang selama ini memang dekat dengan Abah Ngibul ya. Katanya bahwa katanya tuh begini, kalau Abah Ngibul tidak bisa jadi presiden, maka cukuplah dia bikin Indonesia kacau saja. Kurang lebih seperti itulah. Artinya ya, kalau Abah Ngibul ini benar-benar agen Yahudi, maka kita harus segera mendesak Prabowo ya agar segera memulangkan mereka semua ke negara asal leluhurnya, biar nggak bikin gaduh ya. Iyalah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Anies Baswedan itu adalah agen Yahudi yang disusupkan ke Indonesia. Syukur-syukur berkuasa, tapi kalau tidak berkuasa setidaknya bikin kekacauan. Itu kata Pak Ihsanuddin Nursi. Ini kesaksian ini tuh begitu berharga bagi saya karena Pak Ihsanuddin Nursi itu adalah seorang oposisi, seorang yang sering melakukan kritik. Jadi biasanya orang yang suka mengkritik pemerintah itu berteman dengan orang yang suka mengkritik pemerintah di kubu yang lainnya, di kubu yang lain gitu. Jadi seharusnya beliau itu adalah orang yang dekat sama Pak Anies gitu. Tapi di sini dikatakan justru bahwa Pak Anies Baswedan itu adalah intel Yahudi. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Ya, yang disampaikan oleh Guru Gembul barusan, ya walaupun saya banyak sekali sering tidak sependapat dengan Guru Gembul ya, tetapi apa yang dia sampaikan barusan ini sepertinya bukan pendapatnya Guru Gembul ya. Guru Gembul ini mendapatkan informasi dari media online, ya kan? Jadi ini memang benar-benar agen nih. Kalau yang disampaikan oleh Guru Gembul ini benar nih. Agen Yahudi, waduh ngeri kali, makanya dia suka bikin gaduh di Indonesia. Karena misi yang dibawa ya sebagai seorang agen Yahudi. Kalau tidak bisa menjadi Presiden Republik Indonesia dan menguasai Indonesia, maka harus bikin Indonesia kacau. Waduh. Makanya, ya kan? Hati-hati teman-teman ya. Menurut teman-teman gimana pernyataan Guru Gembul barusan? Silakan tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Gambar di atas kepala saya ini menunjukkan bahwa ambisi dari abah kita, Abah Anies, untuk
akan menjadi pemimpin, di mana keterangan di atas kepala saya mengatakan bahwa jutaan rakyat Indonesia sedang menunggu Abah untuk menjadi pemimpin. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, pemimpin apa dulu? Itu yang pertama. Yang berikutnya, rakyat yang mana? Anda ini benar-benar ambisi sekali ya untuk menjadi presiden. Kalau menurut pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana pendapatmu tentang ambisi dari seorang Anies Baswedan untuk secepatnya menggantikan Bapak Prabowo menjadi presiden Republik Indonesia? Tulis komentarmu di bawah ini ya. Salam akal sehat. Loh, betul Bang, ya. Bahwa Abah Ngibul itu memang sedang ditunggu oleh rakyat, ya, jutaan rakyat, nggak tahu jutaan berapa gitu ya. Yang menginginkan Abah ini menjadi presiden, ya kan. Cuma bukan rakyat Indonesia, Bang. Rakyat mana? Rakyat nyaman. Biar aja lah ini orang ya dipulangkan ke negara asalnya, terserah di sana mau jadi presiden, mau jadi RT, mau jadi ketua pramuka, ya kan, terserah. Daripada di Indonesia bikin kacau aja ya toh, apalagi tadi kita mendapatkan informasi ya bahwa katanya Abah ini agennya Yahudi gitu loh. Aduh. Naudzubillahi min dzalik. Lanjut. Anies Baswedan terkunci di kamar mandi. Cara minta bukain pintu bikin ajudan gregetan. Saya ketok lah. Gitu saya masuk ke dalam, saya ketok, kok nggak ada yang nyaut, bapak nggak nyaut. Panggil Pak Anies. Yang saya buka, pintunya nggak dikunci. Saya cari, muter-muter saya kok nggak ada gitu. Tiba-tiba dari di dalam kamar mandi ada suara, Dian, oh iya Pak, Dian, jadi begini. Tadi setelah saya slot kuncinya, sepertinya saya lupa bahwa kunci ini ternyata sudah relatif lebih lama sehingga agak sedikit macet. Jadi sekarang saya sulit untuk membuka dari dalam. Dian bisa tolong bantu masukkan kuncinya. Saya masukkan kuncinya dari bawah, Dian bisa dari luar ya. Aku bilang dalam hati saya, Pak, Bapak tinggal bilang saya kunci, tolong bukain. Iya juga. Bapak sempat ngomong panjang banget ya. Itu karena Bapak itu memang begitu, Udah tahu kan? Bukan hanya saya yang bukan pendukungnya, ajudannya, asistennya, ya kan? Orang terdekatnya aja ngomong kayak gitu loh. Ya memang tipikal dia ini kalau ngomong itu menjelaskan dulu. Kalau dalam ilmu bahasa ya, dalam ilmu linguistik, pola pengembangan kalimatnya itu namanya induktif gitu ya. Jadi pesan atau ide pokok itu justru berada di tengah atau di belakang sendiri gitu ya, bukan di depan. Padahal dalam gaya komunikasi sehari-hari kita sebaiknya kita menggunakan pola kalimat, pengembangan kalimat deduktif. Jadi ide pokok itu ada di depan, inti ada di depan gitu loh. Perkara mau dijelaskan gak masalah di belakang. Jangan penjelasannya di depan, orang disuruh menunggu. Ini orang mau ngomong apa sih? Tujuannya mau ngomong apa sih? Jangan macam kayak gitu, ya kan? Kalau udah macam kayak gitu kelihatan kali, ya kan? Ini orang emang suka gedabrus. Lanjut. Ayo yang korupsi, ayo. Ingat-ingat dulu TK-mu di mana? Sekolah TK di mana dulu? Kok sampai bisa korupsi? Ingat-ingat itu di mana TK-mu? Kasih tahu orang lain biar nggak kayak kamu, biar nggak korupsi gitu. Itu TK-nya nggak bagus itu. Nanti kamu udah SMP, udah SD, udah SMP, udah SMA, udah sarjana, S2, S3, terus jadi pejabat. Giliran jadi pejabat kamu korupsi. Yang disalahin bukan prosesmu dalam berjalan, yang disalahin bukan waktu kamu korupsi, tapi TK-mu yang salah. Gara-gara TK-mu akhirnya kamu korupsi. Salah milih sekolah TK. Ayo ngaku, gimana TK-nya dulu? Biar kami ini kalau besok punya anak, suatu saat punya anak, kami nggak nyekolahin TK di situ. Yang korupsi orangnya, yang disalahin TK-nya. Lakon opo iki Gusti.
Jangankan kita gitu kan sebagai ternak Mulyono, ajudannya sendiri ya kan, sekretarisnya sendiri lah gitu kan, itu aja bingung ngadepin ini orang lah. Kok bisa-bisanya ketika ada seorang yang korupsi disuruh nanya TK-nya di mana, hubungannya apa? Aduh bah, apakah ini ya yang disebut oleh guru Gembul bahwa Abah itu kalau nggak jadi presiden biarlah bikin Indonesia kacau dengan narasi-narasi yang kocak seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.